Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Alfian S, NPM 5221611, Roson 22. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta dan jurusan saya Hubungan Internasional. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya, yaitu tipe dan paradigma NGO. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman. Ada yang pertama itu saya jelaskan dulu yang berdasarkan skop kegiatan NGO. Nah, itu terbagi menjadi dua, ada development NGO. Development NGO saya di sini mengambil contohnya Dompet Dufa. Dompet Dufa adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Terus Dompet Dufa sendiri ini didirikan pada tahun 1993 oleh para jurnalis Republika dengan tujuan utama menuntaskan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Salah satu program unggulnya adalah pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, keterampilan, dan pengembangan usaha mikro. Contohnya ada di Bogor. Dia membantu petani meningkatkan hasil panen mereka tanpa merusak lingkungan. Selain itu juga mereka juga menyediakan kesehatan gratis melalui klinik apung yang menjangkau daerah terpencil di Indonesia seperti di Kepulauan Seribu. Terus yang kedua itu ada mobilisasi NGO. Saya mengambil contoh WALHI, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. WALHI organisasi terbesar dan tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1980 oleh kelompok pecinta alam atau KPA, teman-teman. WALHI berfokus pada advokasi, kampanye, dan mobilisasi masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup serta memperjuangkan ekologisnya. Contohnya kampanye WALHI melawan deforestasi di Kalimantan dan Sumatera akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Mereka memobilisasi masyarakat lokal untuk menuntut hak atas tanah mereka dan bekerja sama dengan media untuk meningkatkan kesejahteraan Republik tentang dampak kerusakan lingkungan. WALHI juga aktif dalam mengadvokasi kebijakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan, seperti izin baru untuk pembukaan lahan. Dia juga membuat kerjasama dengan pemerintah untuk pembuatan hutan baru, minta lahan untuk membuat hutan baru, teman-teman, seperti itu. Terus lanjut, yang kedua berdasarkan konteks jarak dengan pemerintah. Di sini ada beberapa bagian terbagi. Yang pertama high level partnership. Di sini itu Habitat for Humanity, sebuah organisasi yang berfokus pada penyediaan rumah layak huni atau dia juga membagikan air bersih, terus dan sanitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Organisasi ini didirikan 1997. Di tingkat nasional mereka bekerja dengan Kemitraan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperkuat kebijakan perumahan berbasis masyarakat. Di tingkat lokal, mereka membangun rumah-rumah sederhana bersama masyarakat serta memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan keluarga dan keberlanjutan programnya. Terus ada beberapa, yaitu high level politics. Saya di sini menggunakan ICW atau Indonesia Corporation Watch, adalah salah satu organisasi non pemerintah di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 1998. Dia berfokus pada pemberantasan korupsi melalui advokasi kebijakan tingkat nasional dan internasional, sekaligus memobilisasi masyarakat di tingkat akar rumput untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Salah satu contohnya adalah advokasi ICW terkait pengajuan anggaran pendidikan, di mana mereka mengajak masyarakat untuk memantau penggunaan dana
sekolah secara transparan. Terus yang ketiga itu masih lanjutannya, yaitu impoverishment at the Crossroads. Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh adalah organisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah Aceh di wilayah Sumatera, teman-teman. Dia didirikan pada 2012, memiliki misi untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam Aceh dengan prioritas pelestarian kawasan ekosistem Leuser atau KEL. Leuser adalah salah satu kawasan hutan hujan tropis yang paling penting, sekaligus menjadi rumah bagi satwa liar yang terancam punah. HK berperan besar dalam melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Contohnya, HK melatih kelompok masyarakat untuk memantau hutan secara mandiri menggunakan teknologi seperti menggunakan drone. Keterampilan alternatif seperti pertanian berkelanjutan agar tidak bergantung pada sumber hutan, sumber daya yang di hutan. Terus yang ketiga itu berdasarkan pola hubungan dengan pemerintah. Di sini juga terbagi ada beberapa. Jadi ini saya akan jelaskan lah. Yang pertama itu ada autonomous. Saya di sini menggunakan Yayasan Rumah Energi atau YRE. Adalah organisasi yang didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui inovasi teknologi yang berfokus pada berkelanjutan, seperti pemanfaatan limbah organik menjadi biogas melalui program biogas rumah atau BIRU. Organisasi ini mengambil peran penting dalam membantu komunitas-komunitas terpencil untuk meningkatkan kemandirian energi, mengurangi emisi karbon, serta menciptakan alternatif pendapatan berbasis lingkungan. Teknologi ini membantu masyarakat desa memanfaatkan energi terbarukan tanpa menunggu keterlibatan pemerintah. Terus yang kedua itu facilitation atau promotion. Di sini WWF atau World Wide Fund for Nature. Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 dan beroperasi secara independen, meskipun sering bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, dan organisasi lainnya untuk memenuhi tujuannya. WWF juga mempromosikan konservasi lingkungan melalui kampanye. Terus di Indonesia juga WWF sering mengadakan kampanye ini untuk mendorong masyarakat. Terus dia juga memberikan contoh mematikan lampu selama 1 jam sebagai simbol komitmen terhadap penghematan energi, upaya melawan perubahan iklim. WWF juga mengajak pemerintah untuk menyelenggarakan acara ini secara luas dan sekaligus mengajak sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi. Terus yang ketiga ya, collaboration. Di sini Mary Groups Indonesia adalah organisasi yang berfokus pemberdayaan masyarakat untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan tangguh. Mercy Groups didirikan pada tahun 1979. Organisasi ini bermitra dengan pemerintahan untuk mengembangkan program ketahanan pangan di wilayah rawan bencana seperti Nusa Tenggara Timur. Salah satu programnya adalah peningkatan kapasitas petani lokal dengan praktik pemerintah berkelanjutan. Terus yang keempat, Adaptation. Di sini saya mengambil LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
Dia didirikan pada tahun 1993 dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai HAM, keadilan, dan demokrasi. Elsam terlibat dalam advokasi kebijakan publik dan seringkali harus beradaptasi dengan ketentuan pemerintah untuk dapat berpartisipasi. Artinya, pergerakan LSM harus sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Jadi, dia tidak bisa sembarang langsung gerak, harus nunggu pemerintah dulu untuk meng-ACC-nya biar bisa mereka gerak gitu teman-teman. Terus yang terakhir itu containment atau sabotage, ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, sorry teman-teman. Didirikan pada 28 Oktober 1970, YLBHI berfokus pada memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. YLBHI tidak bisa bergerak dengan bebas karena adanya regulasi atau kebijakan pembatasan akses. YLBHI itu dia dibatasi oleh pemerintah, jadi dia tidak bisa langsung gerak, langsung nyari mangsa, dia tidak bisa. Tetapi hal ini sering terjadi ketika YLBHI menangani kasus sensitif seperti pelanggaran hukum berat atau korupsi. Jadi mereka itu kayak apa ya, dia tidak bisa langsung untuk cari tahu langsung turun tangan untuk mencari tahu sendiri. Mereka juga harus nunggu informasi yang tepat baru dia bisa langsung turun tangan begitu teman-teman. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.